Como 1907 menuai kesuksesan berkat visi cerdas keluarga Hartono. Klub yang dulu bermain di kasta seri D ini sekarang bisa konsisten berada di papan atas. Bahkan, skuad Biancoblu mulai bersaing memperebutkan tiket zona Eropa. Di belakang pencapaian Como, ada banyak strategi jenius yang dilakukan manajemen. Cetak gol coba merangkum satu alasan yang membuat grup Jarum sukses besar di Como 1907 sebagai berikut. Strategi cerdas membeli klub yang sekarat. Warganet Indonesia mungkin tidak akan pernah menyangka jika Como 1907 bakal sukses besar di tangan keluarga Jarum. Klub berjuluk Biancoblu ini bukan hanya bertahan di Serie A, tapi juga mulai bersaing di papan atas. Saat ini, Como masih berada di perebutan zona Eropa dengan menghuni peringkat ke-6. Pasukan Cesc Fabregas bahkan hanya berjarak 7 poin dari AC Milan di posisi teratas. Lesatan hebat Como dalam 2 musim terakhir nggak akan terjadi tanpa kejeniusan grup Jarum. Bayangkan, klub yang nyaris bangkrut ini bisa diselamatkan oleh keluarga Hartono. Sebelum beralih kepemilikan ke grup Jarum, skuad Biancoblu luntang-lantung di Serie D. Keluarga Hartono akhirnya mengakuisisi klub yang berdiri pada 1907 ini dengan biaya 800.000 euro atau 12,5 miliar rupiah. Keputusan grup Jarum membeli Como dan terjun ke dunia sepak bola terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, mereka lebih dikenal suka berinvestasi di bidang perbankan, rokok, dan media. Bahkan, para tifosi Como juga nggak menyangka klub mereka yang sekarat bisa menarik perhatian pebisnis Indonesia. Kami sangat terkejut ketika mengetahui pemilik baru Como adalah perusahaan Indonesia yang sangat kuat. Kami sempat bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah perusahaan Indonesia akan berinvestasi di sepak bola kami, di klub kami. Ujar salah satu fans bernama Andrea Villa. Rupanya, keputusan grup Jarum ini terbukti jenius dalam 5 tahun berikutnya. Kini, Como menjadi kekuatan baru di Italia, bahkan mendapat apresiasi tinggi dari sejumlah media negeri pizza. Valuasi skuad Biancoblu juga meningkat drastis dibanding sebelum diakuisisi grup Jarum. Pada 2019 saat Como terjebak di Serie D, nilai skuad mereka hanya 13 miliar rupiah. Sekarang, valuasi Como melonjak drastis dengan berhasil menyentuh angka 4,95 triliun rupiah. Pendekatan data dan filosofi Moneyball untuk merekrut pemain. Ledakan performa Como 1907 di Serie A nggak bisa dilepaskan dari kecerdasan tim manajemen. Skuad Biancoblu menggunakan strategi Moneyball untuk mendatangkan pemain-pemain anyar. Sebagai informasi, pendekatan Moneyball pertama kali dicetuskan oleh Billy Beane di olahraga bisbol. Strategi ini berbasis pada data dan statistik yang canggih untuk bisa mendapatkan pemain terbaik. Sebelum digunakan oleh Como, sudah banyak klub-klub top Eropa yang memakai strategi Moneyball. Sebut saja Brentford dan Brighton and Hove Albion di Premier League. Kedua klub ini bisa bersaing dan bertahan di kerasnya Liga Inggris tanpa harus jor-joran di bursa transfer. Sementara Como kini mulai menuai hasil manis dari pendekatan Moneyball. Mereka sukses mendapatkan sejumlah talenta potensial karena percaya dengan data dan statistik. Sebut saja Nico Paz yang direkrut dari Real Madrid, lalu ada Jesus Rodriguez dan Assane Diao. Namun, Como nggak menelan mentah-mentah strategi Moneyball. Skuad Biancoblu memadukan pendekatan ini dengan visi jenius Cesc Fabregas sebagai pelatih kepala. Fabregas bahkan sering memaksa manajemen untuk tetap mendatangkan pemain meski data dan statistiknya kurang bagus. Hal ini pernah disampaikan langsung oleh Mirwan Suarso. Kami memutuskan transfer berdasarkan data-data yang sudah terkumpul. Seringkali kami batal membeli seorang pemain karena dalam data ia tidak cukup bagus. Namun Fabregas langsung mendebatnya dan berkata, tidak, ini karena dia bermain dengan cara yang berbeda. Tutur Presiden Como tersebut. Keras kepala Fabregas ini terbukti bisa mengoreksi Moneyball menjadi lebih akurat. Sebut saja Lucas Da Cunha yang direkrut Como pada 2023 silam. Da Cunha awalnya bermain sebagai winger sebelum pindah ke skuad Biancoblu. Fabregas kemudian mengubah posisinya menjadi gelandang bertahan dan sekarang valuasi transfernya melonjak hingga 15 juta euro. Padahal pemain asal Prancis ini ditebus Como dari OGC Nice hanya senilai 250.000 euro. Kesuksesan mendadak di bawah naungan Cesc Fabregas.
Strategi manajemen Como 1907 berhasil membuahkan hasil dengan menjadikan Cesc Fabregas sebagai aktor di belakang layar. Pelatih asal Spanyol ini lambat laun berhasil menjanjikan prestasi gemilang. Fabregas sendiri berhasil membangun filosofi yang matang sejak skuad Biancoblu masih berkompetisi di Serie B. Di musim perdananya, ex-Arsenal ini langsung membawa timnya promosi ke kasta teratas. Awalnya, pelatih 38 tahun ini memang hanya dipercaya sebagai juru taktik tim junior. Namun dirinya berhasil membuktikan kapasitasnya lewat permainan yang menjanjikan. Manajemen Como tanpa ragu untuk memberikan kepercayaan penuh kepada sang pelatih di Serie A. Menurut Mirwan Suarso, Fabregas merupakan pondasi dan sosok yang memegang peranan penting. Untuk Fabregas, tugasnya lebih ke tim utama dan pengembangan struktur di bawahnya. Memang keputusan dari kami melihat potensi dia terlalu besar untuk hanya menjadi pelatih tim junior. Makanya kita lihat waktu itu pelatih utamanya juga gaya bermain dan track recordnya kurang cocok sama kita. Tegas Presiden Como ini. Kepercayaan penuh dari klub gak disia-siakan oleh Fabregas. Skuad Lariani langsung menjelma sebagai kuda hitam menakutkan dengan finish di posisi ke-10 Serie A pada musim lalu. Peningkatan drastis dialami oleh pasukan biru tua di musim 2025-2026. Anak asuh Fabregas gak disangka-sangka berhasil bersaing sebagai salah satu kandidat juara di musim ini. Saat ini, Como menduduki posisi 6 dengan hanya terpaut 7 poin dari pemuncak klasemen. Peningkatan ini gak terlepas dari permainan agresif yang selalu ditunjukkan oleh skuad Lariani. Fabregas sukses mengadaptasi permainan menyerang ala Spanyol yang biasanya kurang cocok di Italia. Bahkan dirinya lebih baik menelan kekalahan dibanding harus memainkan taktik bertahan khas negeri pizza. Sulit menganalisis kekalahan, tetapi saya jujur saja tidak melihat perbedaan yang sangat besar dalam hal sepak bolanya. Saya lebih memilih kalah seperti ini daripada harus bertahan dengan formasi 5-4-1 atau 6-3-1, ucapnya. Sepatu lari dari brand Spotex sangat fashionable, cek linknya di bawah ini. Potensi menuai target besar berkat lonjakan konsistensi. Pencapaian yang diraih oleh Cesc Fabregas membuat Como berpotensi meraih target besar. Semua yang diangan-angankan oleh grup Jarum perlahan menjadi kenyataan. Manajemen sendiri memiliki ambisi realistis untuk menjadikan Como sebagai tim yang konsisten di Serie A. Namun mereka juga memiliki impian besar menjadi tim yang terpandang di Eropa. Artinya, status sebagai tim papan atas dan mentas di Liga Champions merupakan salah satu angan besar Como. Mimpi tersebut tampaknya bukan menjadi masalah jika melihat performa di musim ini. Penampilan Como mendapatkan banyak pujian luar biasa dari berbagai pihak. Salah satunya dari Arrigo Sacchi yang menilai Cesc Fabregas sebagai sosok yang spesial. Apakah Anda akan mengatakan melihat Como bermain bahwa itu adalah tim provinsi kecil? Tidak. Dan siapa yang pantas mendapatkan pujian kalau bukan pelatihnya? Ujar sang legenda Italia. Como bakal mencetak sejarah besar kalau musim ini bisa lolos ke panggung Eropa. Itu merupakan pencapaian pertama mereka sejak klub didirikan di tahun 1907. Apalagi, skuad Biancoblu juga berpotensi mempertahankan gaya bermain dalam jangka panjang. Pasalnya, Cesc Fabregas sudah diikat dengan durasi kontrak yang cukup lama. Mantan pemain AS Monaco ini bakal bertahan di Como sampai tahun 2028 mendatang. Kalau tim lolos ke Liga Champions, bukan tidak mungkin Fabregas bakal kembali membuat kejutan di masa depan. Pendapat ini sudah disampaikan secara langsung oleh Claudio Ranieri. Menurutnya, selama ada Fabregas, skuad Lariani bakal terus tampil mengejutkan. Saya rasa Como itu seperti Parma di tahun 90-an. Mereka tim yang ditakdirkan untuk naik. Melawan Como sekarang itu kayak ke dokter gigi tanpa anestesi. Mereka bagus, ujar pelatih 73 tahun ini. Dapatkan sepatu bola kece dari Braja yang memiliki berbagai variasi warna menarik. Cek linknya di bawah ini ya. Itulah salah satu alasan yang membuat investasi grup Jarum di Como bisa sukses besar. Akankah skuad Lariani bakal menampilkan lebih banyak kejutan di masa depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.